Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema menata ulang perjalanan kehidupan yang akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah dengan bersaat teduh. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Opa Oma, marilah kita menaikkan pujian Tuhanku Yesus. Opa Oma, kita patut berucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kita sampai detik ini. Marilah kita naikkan doa syukur kepada Tuhan di dalam doa pribadi. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, sambutlah syukur kami, dan peliharalah kami dan keluarga kami seperti biji mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan menaikkan pujian bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
mari Opa Oma kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita ya. Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Kalau Alkitab sudah kita siapkan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kitab suci telah terbuka di hadapan kami, siap untuk kami baca. Kami menyadari akan keterbatasan kami untuk bisa memahami firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan. Maka Tuhan, kami memohon pertolongan dari Roh Kudus sehingga firman yang kami baca itu dapat kami mengerti. Mampukanlah kami sehingga kami bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tapi kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, karena pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan juga yang boleh mengurapi hamba-Mu, kuduskanlah ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan ia sampaikan maka semuanya adalah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Dengarkanlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Allah serta memeliharanya. Maranatha. Karena bulan Desember jadi Maranatha. Tadi hampir aja bilang haleluya ya Opa Uma ya. Ya, tema kita hari ini adalah menata ulang perjalanan kehidupan. Opa Uma, ketika kita bicara soal menata, apa itu menata? Dan ketika saya mencoba mencari definisi dari kata menata, maka Kamus Besar Bahasa Indonesia Online menyebutkan menata itu artinya adalah mengatur. Mengatur, menyusun, membenahi, atau kalau bunga itu mengarang bunga. Nah, Opa Oma di hadapan kita nih ada bunga cantik. Ya. Ini enggak tiba-tiba datang begini. Ini ada orang yang menata. Kita tahu lah ya siapa Ibu Min dan Ibu Lina gitu ya yang menatanya. Apakah tiba-tiba seperti ini? Enggak. Mestinya tadi kita mencoba Ibu Lina kita minta untuk nata bunga sekarang di depan. Artinya apa? Dari cuma sebatang-sebatang yang terpisah-terpisah, yang kemudian yang mungkin panjangnya sama atau enggak, tapi kemudian digunting. Ini yang saya tahu nih, sok tahu sih sebenarnya gitu ya. Tetapi digunting, ditata, oh ini susunannya sebelah sini, oh yang ini tinggi, yang tinggi taruhnya di sini. Kadang-kadang suka ada yang letoy, bener gak Bu Lina? Nah yang letoy ditambahin tuh, biasanya pakai kawat, pakai kayu gitu ya. Nggak kelihatan, Opa Oma nggak bisa lihat ya, saya yang bisa lihat. Lalu katanya nih, kata Ibu Guru nih, Ibu Guru Min sama Ibu Guru Lina, itu oasisnya jangan kelihatan, dikasih daun-daun, ya, dikasih daun-daun, dan jadilah indah, jadilah cantik, ya. Ini adalah sebuah penataan. Nah, ini bunga. Lalu ketika pertanyaannya dilanjutkan, kapan biasanya kita akan melakukan sebuah penataan? Nah, saya berpikir bahwa kita akan melakukan penataan yang pertama-tama adalah kalau kita mau pergi jauh, mentang-mentang habis cuti, jadinya ngomongnya tentang pergi gitu ya. Ketika tahu, oh saya mau cuti, oh saya mau pergi. Lalu anak saya mulai bertanya, Iren bertanya, Mah perginya berapa lama? Cutinya 2 minggu. Perginya mulai ngitung, oh sekitar 10 hari, 11 hari. Ya. Lalu apa yang terjadi? Mulai ngitung saudara-saudara. Ini 10 hari saya butuh pakaian berapa banyak. Lalu nanya lagi, Mah perginya kemana?
Maksudnya ke puncak, ke daerah dingin atau ke daerah panas. Karena ternyata beda pakaian yang akan kita bawa ketika tujuan kita ini dengan beda. Oh, mau ke daerah sini, oke. Maka saudara mulai mengambil pakaian-pakaian. Lalu apa? Langsung kita bawa? Oh tidak. Saya langsung bilang, "Pak, tolong turunin koper." Koper dibuka, apakah pakaian itu langsung diginiin? Enggak lagi. Maka saya mulai menata, mengatur. Supaya pakaian yang saya siapkan itu bisa ditata, diatur sedemikian rupa sehingga muat di koper yang ada. Nah, ini kita menata karena kita mau pergi jauh. Atau misalnya tiba-tiba dia bilang gini, Bu Titing, Bu Punia, Bu Ana, Bu Lina terus bilang gini, "Bu, nanti ya besok hari Senin saya mau ke rumah ibu. Kira-kira apa yang saya lakukan?" Datang aja, terus saya diam-diam, saya tidur-tidur. Oh enggak, saya pasti beberes. Saya pasti beberes. Wah, langsung rapi-rapiin. Karena tahu Bu Punia mau datang. Karena tahu ada oma yang mau datang, ada opa yang mau datang. Oh, ada ini mau datang. Wah, kita langsung mempersiapkan diri. Kenapa? Karena akan kedatangan tamu. Ya. Atau memiliki acara khusus. Oh, nanti nih mau ada acara ulang tahun. Mau pesta, pasti kita akan menata. Ya, menata. Atau kita menata juga ketika melihat keadaannya berantakan banget. Begitu buka pintu, lihat masuk, buset dah. Kotor amat. Berantakan sekali. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan menata. Ya, kita akan menata. Nah, apa kesamaan yang kita lihat saudara-saudara dari sini? Maka dari contoh-contoh yang saya katakan tadi, kesamaannya adalah satu. Kita memiliki tujuan. Ya, tujuan. Kenapa saya menata koper saya ketika saya akan pergi? Kenapa saya harus menata atau membenahi rumah saya ketika akan kedatangan tamu? Kenapa saya harus membereskan ketika saya melihat keadaan berantakan? Karena saya ingin menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, itu tujuannya. Ketika koper ditata dengan baik, maka saya bisa muat dengan lebih banyak barang-barang di sana. Ketika orang datang dan saya menata dengan baik, maka orang akan melihat rumah saya dalam keadaan yang baik. Ada sebuah tujuan, yaitu menjadi lebih baik. Tidak ada penataan yang membuat jadi lebih buruk atau jadi lebih berantakan. Duh, ini rumah rapi amat ya. Udah dah, kita tata yuk. Tatanya ngapain? Buku-buku turunin, bongkar. Itu mah bukan nata, pencuri datang gitu ya. Semua namanya penataan pasti menjadi lebih baik. Ya. Apa jadinya? Kalau rumah tidak pernah kita tata, oh pasti akan sangat berantakan. Nah, hal yang sama juga berlaku di dalam yang namanya penataan kehidupan. Kenapa sih hidup ini perlu kita tata? Kenapa sih? Ada apa sih dengan hidup kita sehingga perlu ditata ulang? Nah, Opa Oma, mari kita lihat kembali perjalanan kehidupan kita. Biasanya nih orang kalau sudah tua menjadi Opa Oma, maka dikenalnya adalah sudah mengalami asam garam kehidupan. Artinya apa? Artinya udah ada banyak pengalaman hidup. Dan ketika sudah ada banyak pengalaman hidup, saya nggak tahu nih umur Opa Oma udah umur berapa. Kita kemarin kayaknya mendata yang paling tua siapa ya Bu Titing? Oma Yanti ya? 90 berapa umurnya? 93 Oma Yanti, lebih ah. Mari ini kayaknya menata tuh pokoknya 90 berapa gitu saya lupa. Kayaknya lebih 96 atau 90 berapa gitu ya. Itu Oma Yanti yang paling tua. Yang paling muda Oma siapa? Oma Angelin. Karena saya ada di bagian lansia juga. Jadi Oma Angelin gitu ya. Udah dipanggil Oma loh Bapak Ibu gitu ya Opa Oma ya. Nah Pak John kayaknya ketawanya paling kencang dibilang Oma Angelin gitu ya. Umurnya sudah bertambah ketika umur kita tua. Lalu kita mulai melihat ke belakang. Melihat ke belakang artinya melihat lagi kehidupan kita. Apa yang kita lihat Opa Oma? Maka kita akan melihat lorong-lorong kehidupan. Kita akan melihat lika-liku kehidupan. Kita akan melihat tempat-tempat yang pernah kita singgahi.
Dan kita akan melihat ada banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, baik itu pengalaman yang menyenangkan, tapi juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Ada pengalaman yang membuat kita tertawa, tapi juga ada pengalaman yang membuat kita menangis ataukah kita marah. Melihat ke belakang ada hidup yang rasanya teratur, enak bener jalannya. Tapi juga ada hidup-hidup kita yang berantakan. Jujur kita akan menemukan itu semua ketika kita melihat ke belakang. Sekarang kita lihat ke depan. Kita melihat ke depan. Maka apa yang kita lihat di depan? Pertanyaannya adalah berapa lama lagi kita hidup? Berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih boleh memiliki napas. Sehingga kita masih boleh menjalani kehidupan. Maka pertanyaannya bukan cuma sekedar berapa lama lagi kita hidup, tapi hidup seperti apa yang mau kita jalani di depan sini. Ya. Tadi saya katakan gak tahu berapa lama. Saya kadang-kadang kalau ngelihat atau mendengar Oma kayak Oma Yanti tadi umur 90 lebih suka bertanya sama Tuhan. Saya nyampe gak ya? Saya nyampe gak ya umur 90 lebih? Tapi kemudian bukan cuma sekedar saya nyampe atau tidak ya. Tapi hidup seperti apa yang akan saya jalani? Apa saya akan menjalani hidup yang penuh dengan keteraturan rapi? Ataukah saya akan menjalani kehidupan yang berantakan? Yang berantakan. Nah disinilah Opa Oma kita mau menata ulang kehidupan kita. Menata ulang, bukan menata yang ada di belakang. Kita gak bisa mengubah masa lalu kita. Kita gak bisa mengubah boro-boro sampai ketika kita muda. Kemarin aja kita gak bisa ubah. Tapi kita bisa menentukan di depan. Mau seperti apa? Apa yang mau kita lakukan? Penataan seperti apa yang akan kita lakukan di depan sana? Pertanyaan lanjut lagi, gimana caranya Bu? Gimana caranya kita menata kehidupan kita di depan sana? Nah kita lihat Alkitab kita ya. Saya berharap Opa Oma gak menutup Alkitabnya. Kita lihat lagi ayat 24a dan 27a. Apa yang dikatakan di sana? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Lalu ayat 27a ya. 26a. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Kata kuncinya apa? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ayat 24, ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Maka kata kuncinya adalah mendengar. Setiap orang yang mendengar perkataan. Tetapi ada beda. Bedanya apa? Di ayat 24 mendengar perkataanku dan melakukannya. Sementara ayat 26 mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah di sini saya melihatnya ada dua kata. Ada kata mendengar dan kemudian melakukan. Dan ada kata mendengar dan tidak melakukan. Lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan dan tidak melakukan? Ternyata ada dua istilah. Ya. Mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu sekedar ada bunyi, ada suara yang masuk ke dalam telinga kita. Nih Opa Oma sekarang ada di depan gadgetnya masing-masing, ikut ibadah, mendengar ada suara. Ada suara yang berbicara, ada suara yang terdengar melalui gelombang suara dan masuk ke dalam telinga kita. Itu mendengar. Tetapi belum mendengarkan. Kenapa? Karena ketika mendengarkan bunyi atau suara yang masuk ke dalam telinga itu kemudian diproses dalam otak kita lalu terwujud di dalam tindakan kita. Jadi Opa Oma untuk bisa menata ulang kehidupan kita maka bukan cuma mendengar. Ada firman Tuhan, ya tiap 2 minggu sekali kita ibadah lansia, kita mendengar firman Tuhan. Tetapi apakah Opa Oma mendengarkan firman Tuhan itu? Artinya ada suara yang masuk dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Opa Oma kita mendengar firman enggak cuma sekali tetapi berkali-kali. Tetapi apakah itu kemudian berproses dalam otak kita? Berproses dalam hati kita dan berwujud di dalam tindakan kita. Jadi
Bagaimana caranya kita menata ulang kehidupan kita? Pertama adalah kita mesti mendengarkan. Dengar, proses, lalu kemudian yang melakukan. Gimana lagi yang kedua? Bagaimana cara menata ulang? Yang kedua adalah menyortir, memilah atau memilih. Coba lagi ya, ingat-ingat ya. Opa Oma ya, tadi saya katakan misalnya ketika saya mau cuti, nanya dulu anak saya, Mam mau ke daerah mana? Dingin atau panas? Kenapa? Tadi saya udah bilang, karena ternyata beda tuh pakaian yang mau dibawa. Panas atau dingin. Maka di sanalah kita memilih. Di sanalah kita memilah, menyortir. Apa yang mau saya bawa. Dalam bacaan kita ketika membangun rumah lalu mulai menyortir, memilah dan memilih. Mau bangun di atas batu atau mau bangun di atas pasir. Beda enggak? Oh beda. Ya, sama-sama bangun rumah sih, ya. Tapi beda. Kadang ketika bangun di atas batu itu lebih susah. Karena harus bikin pondasinya lebih sulit karena harus menghujam ke dalam lobak, ke dalam batu keras gitu ya. Sementara pasir mungkin bikin pondasinya lebih mudah. Tetapi memilah dan memilih. Di dalam kehidupan ketika kita menata juga harus memilih dan memilah. Mana yang harus saya buang dan mana yang tidak harus saya buang. Jadi ketika kita menata ulang, mau tidak mau, opa oma kita harus melihat diri kita lagi. Bukan lihat orang lain ya, apalagi lihat tetangga. Enggak, tapi melihat diri. Saya ini orangnya kayak gimana sih? Saya ini tukang ngomel apa enggak ya? Saya ini tukang marah-marah apa enggak ya? Saya ini orangnya seperti apa sih? Saya orangnya pendendam atau pengampun? Saya orangnya suka menolong atau tidak? Saya orangnya begini atau tidak? Nah, di sanalah kemudian kita harus memilih. Mana yang mau kita pakai dan mana yang mau kita buang. Mana yang mau kita pertahankan dan kita simpan. Dan mana yang mau kita singkirkan. Nah, ini terkait dengan tadi di atas mendengarkan firman Tuhan. Memprosesnya di otak dan melakukannya. Kita tahu dan kita belajar banyak hal dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Di sanalah yang menjadi dasar bagi kita di dalam memproses, menyortir, memilah dan memilih tadi. Mau di batu karang atau di pasir. Nah, yang ketiga opa oma. Yang ketiga menata itu jadikan sebuah kebiasaan. Artinya apa? Terus menerus. Ya, lakukanlah penataan itu terus menerus. Jangan cuma sekali, tetapi terus menerus. Nah, ulang lagi ya, contoh-contoh dalam hidup kita. Tadi saya katakan saya pergi cuti. Di awal saya tata koper saya karena saya mau mulai pergi. Saya tata pakaian saya, lalu mulai pergi. Pada saat saya sudah pergi, saya pergi beberapa hari, kopernya ditata lagi enggak? Apa semua pakaian yang ada masukin aja lagi begitu? Enggak. Pasti setiap kali saya selesai mandi, saya mulai beres, saya pakaian kotor, lalu mungkin di laundry, masukin lagi saya akan tata ulang lagi. Artinya ternyata penataan kehidupan gak bisa cuma sekali. Tapi harus terus menerus. Ya, berkali-kali, berulang-ulang terus terjadi. Ya. Tetapi satu hal juga ada persoalannya gini, kenapa sih kita mesti menata ulang? Contoh lagi ya opa oma ya. Saya di rumah tuh suka begini. Kalau udah ngambil barang, maka letakkan kembali ke tempat semula. Sama apa enggak nih opa oma? Suka ngomong gitu enggak di rumah? Ini saya nih punya tempat misalnya ada laci isinya bolpen ya. Terus ada penggaris, ada segala macam peralatan alat tulis. Kalau dipinjem Nanang atau Iren, mah minta gunting. Nih saya buka laci, saya ambil gunting. Nih selesai pakai dikemanain? Kembalikan ke tempat semula. Tempat di mana kamu mengambilnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh anak cucu kita, pasangan kita?
Udah ngambil dibalikin nggak? Enggak. Entah tuh ditaruh di mana tuh barang. Begitu butuh lagi apa yang dilakukan? Mah, ini di mana? Astaga, yang ngambil siapa, yang naruh siapa, tapi teriaknya, "Mah, ini di mana?" Di situ. Mama lihat kamu tidak taruh balik. Kalau ingat saya ambil, saya taruh balik lagi gitu ya. Tapi kalau enggak maka dia yang ini. Uniknya lagi kalau di rumah saya ini. Barang punya dia. Punya Iren misalnya. Tapi kemudian Iren bilang gini. "Mah, bajuku yang ini dari mana ya?" Ya elah, baju siapa? Baju kamu. Tapi kok teriaknya, "Mah, bajunya ada di mana?" Di situ ya. Sebelah sini dan situ. Opa mah suka ngalamin kayak gitu. Suami saya juga sama. "Mah, ini di mana?" Ini kenapa kayaknya sumbernya ada di mama semua ya persoalannya ya. Lalu saya bercandain gini. Kalau mama nggak ada maka anak saya manggil, "Pah, mama di mana?" Jangan sama aja gitu ya. Manggilnya ujungnya mama lagi. Tetapi terkadang yang bikin berantakan siapa? Bisa jadi ada orang lain. Bisa jadi ada orang lain, ada pihak lain atau bahkan diri kita sendiri yang lupa menaruh dan seterusnya. Artinya terkadang ada faktor-faktor yang membuat kita berantakan lagi Opa Uma. Saya pengennya hidupnya lurus. Saya pengennya hidup saya tertata dengan baik. Datang-datang Bu Punia bikin saya ngambek. Ya, Bu Titing bikin saya menjadi marah. Mungkin saya kondisi capek. Mungkin saya lagi ada masalah. Bu Titing gak bermaksud membuat saya marah. Tapi perkataannya membuat saya menjadi emosi. Saya marah. Ya berantakan lagi jadinya. Niatnya mah udah pengen jadi orang baik. Ada aja yang bikin kita kesel gitu ya. Anak, menantu, cucu yang bikin kita menjadi ngomel lagi. Nah itulah sebabnya Opa Uma, penataan kehidupan itu gak bisa cuma sekali. Yang namanya penataan hidup itu harus terus menerus diulang. Terus menerus ya, diproses lagi. Itulah kenapa kita terus menerus ketika membaca Alkitab mulai lagi mikir nih. Nih yang saya dengar, saya pahami enggak? Saya lakukan enggak dalam hidup saya? Siapa di sini Opa Uma yang enggak pernah dengar perkataan kasihi sesamamu? Pasti udah dengar semua. Dilakukan enggak? Siapa dari antara Opa Uma yang tidak pernah mendengar kalau kita anak Tuhan itu harus lemah lembut dan sabar? Semua pasti tahu. Dilakukan enggak? Dilakukan enggak? Nah itulah yang namanya penataan. Jadi Opa Uma menoleh ke belakang boleh untuk melihat. Tetapi jangan fokus ngelihat ke belakang saja. Lihat ke depan. Ini saya berapa tahun lagi Tuhan kasih kesempatan saya untuk hidup. Hidup seperti apa yang mau saya lakukan? Hidup seperti apa yang mau saya jalani? Apakah hidup yang baik ataukah hidup yang berantakan? Kalau mau hidup yang baik, mari kita menata ulang kehidupan kita supaya hidup kita di depan boleh semakin hari semakin baik. Ada tantangan? Yes. Ada hambatan? Yes. Tapi jangan putus asa. Terus berusaha. Pada akhirnya tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Mari kita menata ulang kehidupan kita, belajarlah untuk membangun rumah, memilih dengan tepat, yaitu membangun rumah di atas batu dan bukan di atas pasir. Karena ketika kita mendirikan rumah di atas batu, ada angin ribut sekalipun, maka rumah itu akan tetap berdiri. Karena dia didirikan di atas batu. Tuhan menolong kita. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari Opa Oma kita tundukkan kepala, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, tidak mudah buat kami untuk bisa menata kehidupan kami. Terkadang itu hanya berhenti sampai di niat belaka. Ketika kami mau melaksanakannya ternyata ada banyak hal Tuhan yang membuat susah bagi kami untuk bisa menata. Rasanya hidup kami begitu berantakannya sehingga kami tidak tahu harus memulai di mana. Namun Tuhan, mampukanlah kami agar kami boleh memulainya dari diri kami sendiri, melihat dari sekitar kami hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan untuk bisa menata ulang kehidupan kami dengan baik. Mampukanlah kami untuk melihat ke depan dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan teratur, bukan dengan keberantakan. Kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan mengizinkan kami hidup. Tapi biarlah seberapapun yang Tuhan izinkan, maka biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan, tidak hanya mendengar sebuah suara yang masuk telinga kami. Tapi bagaimana biarlah firman itu boleh berproses dalam otak kami dan terwujud dalam tindakan laku kami. Tuhan tolong kami, sehingga keberadaan kami walaupun usia kami semakin lanjut, tubuh kami semakin rentah,
Tapi Tuhan tetap memakai kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga keberadaan kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga. Tuhan, pada saat ini kami teringat akan saudara kami, rekan-rekan kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kesakitan. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang sedang dialami oleh rekan-rekan kami ini. Maka Tuhan, kami mohon Engkau yang boleh terus menyertai, sehingga saudara-saudara kami ini boleh semakin hari semakin dikuatkan dan boleh semakin dipulihkan. Bapak, kami juga mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Ernawati Kurniawan, Ibu Feniwati Cen. Tuhan, terima kasih Engkau telah menambahkan usia setahun lagi kepada teman-teman kami ini. Bapak, Engkau yang boleh menolong sehingga teman-teman kami ini boleh terus dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, diberi kesehatan yang baik, dan dengan bertambah usia boleh semakin dewasa dalam iman, percaya kepada Kristus. Bapak, Engkau juga yang boleh menyertai setiap saudara-saudara kami, rekan kami yang menjadi pengurus di lansia ini. Tuhan juga yang boleh menolong dalam setiap pergumulan yang dialami, sehingga biarlah setiap rekan-rekan kami yang menjadi pengurus di lansia ini boleh menjalankan setiap program-program kerja dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan bila topan keras melanda hidupku. Asa dan latih lesu.
Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami pada hari ini. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oma Opa, kita mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat bagi keluarga dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana berdaya kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu, hibur dan tolonglah yang berkeluh, biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Anjing Celanda, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Yang kedua, tema kebaktian lansia tanggal 16 Desember mendatang adalah panggilan di penghujung perjalanan yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Yang ketiga, ayat hafalan dari Matius 7 ayat 21 yang berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oma-opa, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya oma-opa tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.